Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Iya, mohon maaf ini Bu mengganggu waktunya. Kira-kira ada waktu nggak ya Bu ya? Saya mau diskusi Bu sebentar. Iya, nggak apa-apa, Pak Hasan. Saya punya waktu nih untuk Pak Hasan. Kira-kira diskusi tentang apa nih, Pak? Semoga saya bisa membantu nih ya, Pak ya. Ya. Iya Bu, ini sebenarnya ya masalah ini Bu, biasalah masalah pembelajaran ya Bu ya, yang saya alami di kelas nih Bu. Beberapa hari ini saya kan ingin mempersiapkan anak-anak tuh Bu untuk ujian akhir nanti, praktik agama, agar nilai mereka bagus ya Bu ya. Iya. Namun saya terkendala di praktek pembelajaran sholat anak-anak yang belum sesuai harapan saya tuh Bu. Oh, begitu. Jadi maksud Pak Hasan, tujuan percakapan ini supaya Pak Hasan mendapatkan solusi agar anak-anak itu praktik sholatnya bagus ya Pak Hasan ya, baik gitu, hafal dan juga gerakannya juga ya. Iya benar Bu. Jadi saya terkendala di praktik sholat anak yang bacaan dan gerakannya itu belum sesuai dengan apa yang saya harapkan. Jadi sih tujuan diskusi saya Bu, supaya bisa ada yang bisa saya dapatkan lah pencerahan hari ini. Siap Pak Hasan. Semoga Pak Hasan tercerahkan ya dengan tujuan percakapan kita kali ini. Bicara tentang hafalan sholat ya, anak-anak belum hafal, kemudian gerakannya juga belum sesuai. Nah, itu Pak Hasan lihat dari ketika mereka melakukan praktik berjamaah kah di lapangan, sholat berjamaah, atau mungkin ketika di kelas atau di kegiatan yang lainnya Pak? Iya, jadi saya beberapa kali melihat anak itu dari praktik sholatnya Bu, yang saya memang sengaja lakukan agar mereka tuh memiliki minimal dasar untuk pembelajaran atau praktek sholat yang baik dan benar. Jadi saya kemarin beberapa kali melakukan praktek sengaja memang untuk saya lakukan. Tujuannya sih supaya nanti ketika mereka hasilnya itu sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu Bu. Berarti ini ketika pembelajaran di kelas ya Pak ya? Atau ya, di luar kelas? Iya benar Bu, pembelajaran di kelas ketika praktek emang sengaja saya lakukan untuk memfokuskan anak-anak itu Bu. Oke, nah kira-kira nih Pak Hasan, kalau misalkan di dalam kelas apa yang mempengaruhi anak-anak ini untuk prakteknya masih kurang nih Pak Hasan terhadap pembelajaran yang Pak Hasan berikan tentang praktek sholat ini? Saya sih melihat anak-anak kurang fokus ya Bu ya, kurang fokus dalam mengikuti praktek yang saya lakukan. Jadi mungkin lingkungan sekitar kali ya, karena mengakibatkan mereka tidak fokus. Jadi itu sih Bu, karena ketidakfokusan mereka sehingga ketika saya lakukan praktek itu hasilnya belum sesuai yang diharapkan. Oke, berarti dari percakapan kita tadi yang mempengaruhi anak-anak itu gerakan dan bacaannya itu belum sesuai karena mereka kurang fokus ya Pak ya ketika di dalam kelas. Nah, kira-kira nih menurut Pak Hasan apa yang bisa Pak Hasan lakukan nih supaya anak-anak fokus terhadap
praktik sholat yang Pak Hasan ajarkan di kelas? Yang sudah saya lakukan, Bu, itu ya saya memberikan materi tentang bacaan dan prakteknya yang memang saya lakukan ya secara klasikal gitu, Bu. Jadi saya jelaskan, mereka mendengarkan. Itu yang sudah saya lakukan sih, Bu. Oke, oh ternyata Pak Hasan juga sudah melakukan salah satu cara, yaitu sudah memberi materi ya Pak ya, secara klasikal. Tapi untuk hasilnya bagaimana itu Pak? Dengan cara Pak Hasan yang pertama tadi? Iya, saya rasa memang belum mengena ya Bu ke anak-anak, karena memang sepertinya memang mereka belum memenuhi apa yang mereka inginkan, sehingga fokus mereka menjadi agak terhambat gitu Bu, karena mungkin saya memberikannya materi secara klasikal atau ceramah gitu ya Bu ya. Jadi kayaknya memang belum mengena ke mereka gitu. Kan menurut Pak Hasan kalau ceramah itu kan klasikal ya Pak Hasan ya, jadi kurang memberikan fokus pada anak. Nah menurut Pak Hasan itu pemberian materi yang tidak klasikal supaya anak-anak fokus itu bagaimana nih kira-kira? Harus apa nih kayaknya nih di kelas? Nah itu memang yang sudah sepertinya saya terpikirkan, memang harusnya ada suatu media pembelajaran ya Bu, yang membuat mereka menarik. Mungkin dengan memberikan video-video pembelajaran, atau mungkin nanti saya bisa menempelkan poster-poster tentang praktek sholat, sehingga mereka bisa melihat. Dengan video-video pembelajaran pun memang sedikit membantu, karena di situ kan ada gerakan dan bacaan yang mereka bisa lihat langsung. Mungkin itu sih Bu. Wah, Pak Hasan nih luar biasa sekali ya idenya, dari yang tadinya memberikan materi secara klasikal, ternyata Pak Hasan juga terfikirkan untuk memberikan materi dengan menggunakan video dan juga poster-poster tadi ya, poster gerakan sholat. Nah, kira-kira ada lagi kah Pak Hasan? Iya, saya kepikiran juga Bu, selain media pembelajaran poster, video pembelajaran, saya mungkin nanti akan melakukan secara lebih fokus lagi lewat kelompok-kelompok kecil Bu. Nanti mereka dibagi ke dalam beberapa kelompok, tujuannya agar nanti memang selain saya membimbing mereka secara keseluruhan, nanti akan ada teman dalam satu kelompoknya yang akan membimbing mereka yang sudah bisa, membimbing yang belum, sehingga prosesnya tidak terlalu lama Bu, mengingat memang seharusnya mereka sudah menguasai penuh untuk hal ini. Oke, berarti wah luar biasa nih, udah ada 3 ya strateginya Pak Hasan nih supaya anak-anak fokus gitu kan ketika pembelajaran praktik sholat di kelas. Nah, dari video, kemudian gambar-gambar dan juga pembuatan kelompok kecil tadi, kira-kira apa nih yang harus disiapkan Pak Hasan untuk melaksanakan gagasan atau ide Pak Hasan tadi? Iya, sepertinya memang saya harus segera ya Bu ya untuk merubah pola pembelajaran saya. Seperti yang tadi saya utarakan, saya harus segera menyiapkan video-video pembelajaran yang menarik, terus poster-poster yang menarik, agar mereka itu menjadi tertarik Bu. Karena memang dari video pembelajaran dan poster ini mungkin bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka ya Bu ya. Karena saya lihat memang ada yang visual, ada yang audio, ada yang kinestetik. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu hal yang memang yang bisa saya harapkan Bu. Kira-kira itu sih Bu, media pembelajaran. Iya, luar biasa sekali nih Pak Hasan mempertimbangkan profil belajar anak-anak ya. Tadi ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, kira-kira nih Pak Hasan dalam waktu dekat ini dari ketiga ide tadi, mana nih yang mau Pak Hasan terapkan lebih dahulu?
agar anak-anak itu terfokus dalam pembelajaran praktik sholat. Iya, tentunya kalau saya akan segera untuk melaksanakan metode yang tadi saya sudah sampaikan, Bu. Mungkin video-video pembelajaran, media-media pembelajaran, video pembelajaran, poster pembelajaran itu yang mungkin saya dahulukan, Bu. Karena itu memang mengingat rasanya sekarang ini yang dibutuhkan anak-anak. Seperti itu, Bu. Oke, dalam satu waktu video dan posternya itu atau di lain pembelajaran? Nanti kemungkinan mengingat biar efektivitas waktu belajarnya tidak terlalu lama ya, Bu ya. Mungkin saya akan melihat situasi dan kondisionalnya aja. Tapi saya coba akan menampilkan dulu video-video pembelajaran tentang praktek sholatnya sehingga mereka melihat langsung gitu bacaan dan gerakannya selain apa yang saya jelaskan. Seperti itu, Bu. Nah, setelah strategi tadi, kira-kira nih siapa yang dapat membantu Pak Hasan untuk menjalankan strategi atau gagasan Pak Hasan dalam pembelajaran? Iya, setelah nanti saya mempersiapkan segalanya, yang mungkin bisa saya mintakan bantuan adalah mungkin rekan sejawat saya, Bu. Karena kan kami mengajar ada rekan sejawat yang mungkin nanti bisa dimintakan pendapatnya tentang pembelajaran yang saya lakukan. Mudah-mudahan bisa membantu, Bu, rekan sejawat saya dalam memberikan refleksi atau umpan balik atau masukan nanti yang tepat tentang masalah yang saya hadapi. Seperti itu, Bu. Oke, siap nih, luar biasa, mantap sekali nih Pak Hasan ya, sudah lengkap sekali rencananya. Tapi kira-kira menurut Pak Hasan nih apa ya indikator atau tolak ukur keberhasilan dari rencana Pak Hasan tadi? Indikator atau indikator keberhasilannya sederhana sih, Bu. Yang penting anak bisa menghafal bacaan sholat sesuai dengan gerakannya dengan benar. Itu saja. Kalau itu sudah tercapai, saya rasa insya Allah dasarnya sudah tercukupi, Bu. Oke, selanjutnya nih, apa nih komitmen dari rencana Pak Hasan? Tadi kan rencananya sudah ada tuh, nah supaya Pak Hasan berhasil melaksanakannya. Komitmen saya tentu saja saya akan melaksanakan pembelajaran yang memang sesuai dengan yang dibutuhkan anak ya, Bu ya. Salah satunya tadi lewat media pembelajaran, video pembelajaran. Saya akan terus bagaimana memberikan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan mereka, Bu. Jadi bukan saya yang lebih banyak tampil, tapi bagaimana anak lebih banyak praktek ya, dan menjaga konsistensi sih, Bu. Jadi nggak sekali aja saya lakukan, tapi nanti mungkin saya akan lewat satu waktu saya akan pantau terus keberhasilannya. Seperti itu, Bu. Siap Pak Hasan, luar biasa nih Pak Hasan dari percakapan kita ya. Bagaimana perasaan Pak Hasan kali ini? Wah, saya senang sekali, Bu. Tadi saya datang dengan suatu masalah, tapi sekarang sudah terpikirkan nih solusinya, Bu. Terima kasih, Bu. Senang sekali saya, Bu. Sama-sama Pak Hasan, saya juga senang nih. Tapi karena solusinya sudah ada nih, coba saya mau mendengar nih apa kira-kira kesimpulan dari percakapan kita nih Pak Hasan. Baik, terima kasih, Bu. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan, intinya saya harus lebih kreatif lagi, berinovasi lagi untuk memberikan materi-materi pembelajaran dengan strategi pembelajaran yang tepat untuk mereka, Bu, supaya hasilnya pun bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya inginkan. Kira-kira itu, Bu, kesimpulannya. Baik Pak Hasan, ini saya udah nggak sabar nih mendengar cerita nanti di sesi percakapan kita selanjutnya atas strategi yang Pak Hasan terapkan di kelas nih. Nanti kita cerita-cerita lagi ya Pak Hasan ya. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama nih Pak Hasan. Selamat beraktivitas
Amin. Makasih ya Bu. Saya izin ya Bu. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.